Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rachel Jean Lauren Maslim dari kelas 11.1 absen 20 SMA Trinitas. Di sini aku mau ngejelasin 4 tips belajar untuk stoikiometri secara pribadi. Karena tips ini bersifat pribadi, kalau kalian ngerasa tips ini kurang efek atau kurang mengena, kalau saat kalian belajar stoikiometri itu wajar. Karena kita itu beda orang, cara kita belajar juga beda. Nah, yang pertama itu harus hafal rumus. Terus kalian juga harus ngerti pindah-pindah ruas. Pindah-pindah ruas itu maksudnya apa ya? Di sini udah aku kasih rumusnya. Kalian bisa cari di Google juga. Pindah-pindah ruas itu misalnya ini ada rumus N sama dengan M per V, di mana N ini mol, M ini konsentrasi atau molaritas, dan V adalah volume. Nah, kalau kita mau nyari molaritas, berarti si molaritas ini harus berdiri sendiri di ruas kanan. Gimana caranya? Si V ini kita pindahin ke ruas kiri biar si M ini bisa berdiri sendiri. Kan M kali V sama dengan N. Berarti kebalikan dari perkalian itu pembagian. Jadi kalau pas lagi dipindahin ke kiri itu si V ini berubah jadi bagi. Sehingga hasilnya itu M sama dengan N per V atau enggak N per V sama dengan M sama aja sih. Kayak ini juga M sama dengan N kali MR. Nah, N kali MR berarti kalau misalnya kita mau nyari MR-nya, si N ini harus pindah dulu ke ruas kiri. Jadi karena N kali MR, N ini berubah jadi pembagian. Jadi M per N sama dengan MR. Gitu sih. Terus yang kedua itu, yang pertama itu harus cari mol. Cari mol nomor 1. Udah gitu seimbangin reaksinya. Habis itu, kalau mau mencari mol, kalau kalian bingung ini, pakai rumus diketahui per ditanya. Nah, kalau misalnya kalian suka kebalik-balik, ingat aja huruf mana yang duluan. Kalau kalian nyanyi lagu ABC, K dulu kan, baru T. Berarti K di atas, T di bawah. Per dit. Nah, di sini ada contoh soalnya supaya bisa langsung ngerjain aja. Sebanyak 35 gram besi dibakar dengan 25 gram oksigen untuk membentuk senyawa besi trioksida Fe2O3. Di sini udah ada reaksinya, yang di highlight kuning ini koefisiennya. Jadi karena nomor 1 itu cari mol, kita cari dulu mol dari Fe. Nah, kita dari sini kita bisa lihat kalau rumus untuk mencari N, kalau diketahui masa dari senyawanya itu N sama dengan gram per ml. Jadi 35 dibagi 56 hasilnya 0,625 mol. Lalu untuk mol O2 N sama dengan gram per ml sama dengan 25 per 32. Jadi hasilnya itu 0,781 mol. Nah, di sini kita mau nyimbangin reaksinya. M itu untuk mula-mula sebelum reaksinya, B itu bereaksi, S itu udah setimbang. Jadi di sini kita masukin dulu mol dari si senyawa Fe itu 0,625, dari O2 itu 0,781. Nah, kita kan mau nyari si biasa nih, yang habis itu yang koefisiennya paling gede. Jadi kita pakai ini aja sebagai diketahuinya. Terus si koefisien O2 sebagai yang ditanya. Nah, di sini kita masukin aja langsung. Jadi koefisien Fe itu kan 4. Terus koefisien O2 itu 3. Jadi 4 per 3 sama dengan 0,625 per X. X ini mol bereaksi yang belum kita ketahui, karena di sini udah dihitung, jadi udah ada ya. Tinggal dikali silang aja, jadi 4x sama dengan 1,875. 3 kali 0,625 itu sama dengan 1,875. Udah gitu dipindah ruas lagi, karena ini 4 kali x, berarti x sama dengan 1875 dibagi 4. Hasilnya itu 0,46875. Kita buletin hasilnya itu jadi 0,469. Kita masukin aja ke
mol yang udah bereaksi. Udah gitu kita mau nyari si 2Fe2O3 ini. Caranya juga sama. Kita pakai koefisien ditanyanya itu yang Fe, terus untuk koefisien diketahui pakai yang Fe, untuk yang ditanya pakai yang Fe2O3. Karena koefisien di sini 2, berarti di sini tinggal masukin aja 4/2 sama dengan 0,625. Nah, ini molnya masih sama karena kita masih pakai Fe juga. Per X sama dengan 4X sama itu jadi 4X sama dengan 1,25. Nah, 1,25 ini kita bagi lagi jadi 4. Kita bagi sama 4, terus hasilnya itu 0,3125 yang kalau dibulatin itu jadi 0,313. Di sini dapat ya. Terus ini kok hilang ya? Soalnya ini tuh S itu hasil M dikurangi oleh B. Jadi ini kan sama, jadi habis. Nah, di sini 0,781 dikurangi oleh 0,469, hasilnya itu jadi 0,313. Ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih, diketahuinya yang mana, ditanyanya yang mana ya? Kalian cari aja satu-satu. Nah, mol hasil perhitungan di mana molnya itu paling kecil itu yang dipakai di penyeimbangan reaksi. Gitu ya. Oke. Tips selanjutnya itu keep calm. Maksudnya keep calm itu apa ya? Jadi kalau misalnya kalian udah nemu soal kimia nih yang belibet, aduh, jumlah partikel apa? Aduh, dikasih tahu gramnya. Kalian jangan panik dulu. Kalian tetap tenang. Kalian harus mau ngerjain. Kalian nggak boleh mogok di awal. Kalau kalian mogok di awal tuh, kalian nggak akan selesai gitu. Jadi tetaplah tenang dan kosongkan pikiran, terus ya kalian tulis soalnya gitu misalnya, atau pahami dulu baru tulis soalnya. Terus mungkin kalian bisa lihat-lihat rumus di sini. Aduh, pakai rumus yang mana ya? Kayak gitu. Terus udah itu harus banyak berlatih. Ya, ini bersifatnya wajib. Untuk semua pelajaran juga wajib. Sedikit cerita aja ya. Aku kelas 10 pas dikenalin ke stoikiometri itu ngangong-ngangongnya luar biasa ya. Udah, tapi abis itu dikasih latihan. Udah gitu ikut tutor temen. Udah gitu ujian. Udah gitu kelas 11 ketemu lagi. Latihan, ujian, tutor. Untung sekarang udah lumayan maju sih. Meskipun mungkin belajarnya kayak 1 tahun, tapi tetap kemajuannya. Jadi harus banyak berlatih. Tips dari aku cuman segitu aja. Kalau misalnya ada tips atau yang kurang, penyampaian yang kurang enak atau apa, terus kalau sekali lagi kalau misalnya kalian ngerasa tips ini kurang efektif, itu wajar karena ini bersifat pribadi, opini pribadi aku aja. Yang what works for me may not work for you gitu ya. Terima kasih.